Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja tuh, suruhnya orang sedekah, dia sendiri tak sedekah. Saya dompet tinggal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Nah, bawa jauh-jauh. Asal menengok tuh menitik air mata. Cincin tinggal, jam tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, semuanya tinggal. Mana yang menolong? Nah, itu yang dalam kotak tuh. Isi. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun berada, pada hari ini, hari ke-7 di bulan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. Semoga apa yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kita keberkahan sampai menjadi amal ibadah yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, kami dari SD Selayo menyampaikan setiap tahun dari SD Sadiah, semoga acara ini berlanjut setiap tahun ke depannya. Pembagian makanan ini disertakan pembagian takjil bagi umat yang ada di sekitar Selayo dan sekitarnya. Betul ada. Ke kancah. Satu mata. Bohong gua. Ambil lah. Zah, ini ada Zah. Indra, ambil kamera abang Indra. Ambil fotonya Indra. Ya, ini Sadiah Crew sedang membagikan takjil gratis yang dibagikan kepada pemotor atau pembawa mobil yang ada di depan gedung SDT Sadiah. Mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini membawa keberkahan bagi orang yang menerimanya.
kabul terus. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putuslah amalnya, illa min salasatin. Illa min salasatin. Inqata'a min amalihi illa min salasatin. Amal yang lain putus. Ibu yang rajin baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Baca Yasin, setelah meninggal dunia, putus. Ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kabur kita semua. Salat duha, salat witir, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat tasbih, salat hajat. Macam-macam salat. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada satu amal yang tidak putus. Ada 3 kata Nabi. Illa min salasatin, kecuali 3. Yang pertama, min sodaqatin jariyah, sodakoh jariyah. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Di bawah sodakoh namanya wakaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Apa bedanya Pak Ustadz? Zakat itu wajib. Ada nisabnya 85 gram emas. Bapak ibu yang punya uang 85 gram emas, kenapa pakai emas? Karena emas yang paling harganya stabil di dunia. Dolar, dulu zaman saya ke Mesir dengan Ustadz Riza, calon doktor PhD dari mana Ustadz? Ya payah nyebutnya. Kami berangkat waktu dolar dari 2000 menjadi 17.000 tahun 1998 ke Mesir. Tidak stabil, tapi emas stabil. Maka ingat angka 85.
Cara mudah mengingat, Bapak Ibu ingat saja tahun 85 apa peristiwa. Ibu, tahun 85 apa peristiwa terbesar dalam hidup? Aku bertemu dengan suamiku, Pak Ustaz. Masya Allah, so sweet. Ingat 85, 85, 85. Siapa yang punya emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang berapa? 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Maka kena zakat 2,5%. Keluarkanlah 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan saya sebut 85, keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Zakat wajib. Dan ada tempat penyaluran yang tidak boleh kita geser, tidak boleh kita otak-atik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Kalau ibu belikan karpet, infak. Bapak belikan lampu, infak. Bapak belikan mikrofon untuk masjid, namanya infak. Kalau dia benda, infak. Tapi tidak semua orang bisa berikan infak. Maka orang yang susah, miskin, nggak punya uang, jangan sedih. Karena di bawah infak ada namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh? Kalau infak itu materi, benda. Tapi kalau sodakoh, tidak benda. Contoh, kalau ada orang beli semen. Ini semen untuk masjid. Itu namanya infak. Tapi kalau saya nggak sanggup untuk ngasih semen. Tapi gotong royong untuk ngaduk semen, saya bisa. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang sendi ada sodakohnya. Ngambil skop, ikut mengaduk semen, itu sodakoh. Saking tidak bisanya, mau ikut gotong royong juga nggak sanggup, memberikan waktu juga tidak, maka sodakoh yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Makanya kotak itu yang paling tepat namanya kotak infak, jangan kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh nanti lewat orang senyum aja. Yang paling tepat itu kotaknya kotak infak, itu yang paling tepat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, uangmu, duitmu. Ini yang berada di meja kertas ini, kertas apa nih Pak Presiden? Formulir untuk infak atau sodakoh? Infak kan? Karena banyak juga saya tengok yang senyum-senyum aja. Ini yang perlu kita dudukkan masalah ini. Bahwa itu bukan sodakoh, Pak. Tengok, senyum boleh, tapi duit keluar. Infak, sodakoh. Paling tinggi zakat, di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Wakaf. Wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu harus ada 4 unsur. Yang pertama, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini 1 meter untuk Masjid Baitul Ma'mur tunai. Aku terima, sah. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau dibuat kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Aku wakafkan ini, kotaknya menjawab, aku terima. Nah, ini pilihan kata-kata. Jadi kata itu tidak ada sinonim. Kata itu ada penuh penjelasan detailnya. Zakat, wakaf, infak, sedekah.